Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ustaz Adi dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika. Baik, kita awali pertemuan hari ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, ya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita hari ini, Ustaz ingin mengingatkan teman-teman yang ada di rumah. Untuk satu, yang pertama adalah 3M, dan yang kedua adalah mutaba'ah yaumiyah kita. Jangan sampai kita dengan masa pandemik ini, dengan proses pembelajaran di rumah ini, membuat teman-teman mutaba'ah yaumiyahnya lupa, ya. 3M itu adalah apa? Yakni memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Mutaba'ah yang dimaksud adalah diantaranya jangan lupa untuk senantiasa menjaga sholat, ya teman-teman, mulai zuhur, asar, kemudian maghrib, isya, dan subuh, ya. Baik teman-teman, untuk hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pangkat dan akar 2 dan 3, ya. Kemarin sudah disampaikan tentang akar pangkat 2, bagaimana menentukan akar pangkat 2. Hari ini kita coba menentukan akar pangkat 3. Tetapi sebelumnya mungkin Ustaz sendiri juga ingin mengingatkan kembali tentang bagaimana menentukan akar pangkat 2, ya. Baik, kita mulai saja. Misalkan di sini ada misalkan kalau 17 kali 17 itu berapa, ya teman-teman, ya? 49, kemudian 11, 7, 1, jadi 289, ya. Bagaimana menentukan akar pangkat 2 dari 289? Tadi di samping kita sudah mengoratorret, ya. 289 itu diperoleh dari 17 kali 17. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kebalikannya. Bagaimana menentukan akar dari 289? Ketika ada akar tidak dituliskan 2-nya, ini sudah pasti 2, ya. Baik, karena 2 maka kita pisahkan bilangan ini 2 angka dari kanan, 1, 2, gitu, ya. Itu yang kemarin Ustadz sudah sampaikan. Kemudian bilangan kuadrat berapa yang kemudian hasilnya 2 atau mendekati saja, yakni 1, ya, karena 1 kali 1 adalah 1. Kalau 2 kali 2 adalah 4 dan sudah melampaui angka 2. Oke, berarti dari sini teman-teman sudah menemukan puluhannya adalah angka 1. Nampak dari sini kelihatan sudah dapat 1, betul tidak? Nah, lalu bagaimana untuk menentukan bilangan yang di samping kanannya, ya? Bilangan yang menjadi satuan untuk hasil tersebut atau ini, ya. Kita lanjutkan, ya, yaitu dengan dikurangi. 2 dikurangi 1 berapa? 1. Kemudian 2 angka di belakangnya ini tinggal turun, ya, jadi akhirnya 189. Berikutnya adalah yang awalnya tadi perkalian kita jumlahkan. 1 ditambah 1 berapa? 2. Berarti 20 berapa kali berapa, hasilnya 189. Titik-titik ini harus sama angkanya, harus sama. Teman-teman nggak usah bingung, wah Ustadz berarti akan banyak kemungkinan. Tidak usah, ya. Kita lihat satuannya di sini, berapa? 9. Ada 2 kemungkinan. Kalau tidak 3 kali 3 yakni 9. Yang kedua kalau enggak 7 kali 7 yaitu 49. Dimana satuannya sama-sama 9. Jadi hanya 2 kemungkinan, ya. Tidak banyak-banyak. Tinggal kita mau coba dulu. Oke, kita coba dulu yang 3. 3 dan 3 akhirnya betul nggak 23 kali 3 itu hasilnya 189. Kita cek. 3 kali 3 9, 3 kali 2 6, 69. Berarti ini bukan jawabannya. Kita coba yang kedua yaitu 7, yaitu akhirnya 27 kali 7. Kita cek betul nggak 189. 27 kali 7, 7 kali 7 49, 94. 7 kali 2 14 tambah 4 yaitu 18. 189. Betul, berarti jawaban yang di sini adalah 7. Maka akar dari 289 adalah 17. Baik, sampai situ ada yang bertanyakan terlebih dahulu? Bisa prosesnya, tahapannya, ya. Kalau ada yang tidak bisa, boleh nanti bertanya.
Baik, yang berikutnya adalah pangkat 3 ya. Bagaimana menentukan akar pangkat 3? Nah, untuk menentukan akar pangkat 3 ini sebenarnya sudah lebih mudah lagi dibandingkan dengan akar pangkat 2. Artinya tahapan atau prosesnya lebih sederhana ya. Misalkan teman-teman ya, 12 pangkat 3 itu berapa teman-teman? Oke, kalau kita hitung 12 kali 12 kali 12 itu ya, arti dari 12 pangkat 3 adalah 12 kali 12 kali 12. 12 kali 12 adalah 144 kali 12. Oke, kita hitung sama-sama ya. 2 kali 4 8, 2 kali 4 8, 2 kali 1 2, kemudian 1 kali 4 4, 1 kali 4 4, 1 kali 1 1, dijumlahkan. 8, 12, simpan 1, ini 7, kemudian ini 1. Berarti 12 pangkat 3 itu hasilnya 1728. Gitu ya teman-teman ya. Lalu kebalikannya adalah berapa akar pangkat 3 dari 1728 teman-teman. Ini pangkat 3. Kalau 3 ke atas itu wajib dituliskan ya. Kalau 2 itu tanpa dituliskan pun tidak apa-apa. Baik. Teman-teman, kalau akar pangkat 3 dari 1728 kan hasilnya 12 ya. Betul tidak? Nah, kita buktikan bagaimana caranya. Caranya adalah sama teman-teman. Karena di sini adalah akar pangkat 3, maka 3 bilangan dari kanan. 1, 2, 3 persis di titiknya. Samakan langkahnya. Kemudian bilangan pangkat 3, kalau ini 3 kan? Bilangan pangkat 3 yang hasilnya 1 atau mendekati. Maka jawabannya 1, betul nggak? Ya. 1 kali 1 kali 1 gitu ya. Pangkat 3 tentunya. Itu hasilnya 1. Kalau 2 itu 8, sudah lebih dari 1, maka yang kita ambil adalah 1. Maka teman-teman sudah dapat puluhannya, yaitu 1. Tuh, 1 kan? Tinggal bagaimana menentukan puluhannya, yaitu 2. Nah, teman-teman tidak lagi prosesnya panjang seperti akar pangkat 2, tetapi teman-teman langsung melihat ininya teman-teman nih, satuannya. Kalau satuannya 8, teman-teman, ini nanti teman-teman jawabannya 2. Loh, dari mana Ustaz? Oke, sekarang begini. Teman-teman, kita tentukan dulu. 1 pangkat dari 0 ya, boleh teman-teman ya. 0 pangkat 3 berapa? Sudah pasti 0 ya. 1 pangkat 3 sudah pasti 1. 2 pangkat 3 berapa teman-teman? 8 ya. Kemudian 3 pangkat 3 berapa? 27. Kemudian 4 pangkat 3. Ah, ini perlu dihitung ya. 4 pangkat 3. 4 kali 4 16. 16 kali 4 berapa? 64 ya. Oke, bagus. Kemudian 5 pangkat 3 berapa teman-teman? 25 kali 5 125 ya. Kemudian 6 pangkat 3 teman-teman, 36 kali 6 6 3 18 21 6 ya. 21 6. Kemudian 7 pangkat 3 teman-teman ya. 7 kali 7 49, 49 kali 7 63 28 34 ya. 343 teman-teman. Kemudian 8 pangkat 3 64 kali 8 ya, 32 48 51 512. 9 pangkat 3 berapa teman-teman? 9 kali 9 81 kali 9 729 729 dan 10 pangkat 3 adalah 1000. Oke. Lihat teman-teman, dari 0 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3 sudah Ustaz tuliskan. Nah, begini teman-teman. Untuk menentukan puluhannya, teman-teman cukup melihat belakangnya. Lihat. Ketika 0 ya, maka hasilnya 0. Ini sama. Ketika 1, hasilnya 1. Ini sama. Nah, ketika 2 pangkat 3 hasilnya 8. Oke, ini beda ya. Beda. Oke, kita silang ya, artinya beda ya. 2 hasilnya 7 ya. Lihat satunya ya. Dari 3 pangkat 3 hasil satuannya 7. Ini beda ya. Oke, yang lain. 4 pangkat 3 hasilnya satuannya 4, sama ya. 5 juga sama, 6 sama, 7, nah ini beda. Oke. 8 juga beda. Kemudian 9 itu sama, 10 sama. Baik.
Dari 10 yang ada, ini 11 berarti ya, 11 yang ada 4 yang berbeda. Tapi 4 ini memberikan pola yang sama. Maksudnya begini, ketika itunya 2, maka jawabannya 8. Ketika ini 3, maka ini 7. Kebalikannya, ketika 8, ini 2. Kebalikannya. Nah, ketika ini 8, maka pasangannya dengan 2. Gitu ya teman-teman. Paham sampai situ? Baik. Kalau tidak paham, kita coba sekali lagi ya. Misalkan berapa teman-teman? Mau 24 ya? 24 pangkat 3 teman-teman. Ya, kita lihat. 24 kali 24. 16 simpan 1, 8, 9, 8, kemudian 4. Jadi 5, 7, 6. Oke. 5, 7, 6 kali 24. 24, 28, 30, 20, 23. Kemudian 12, simpan 1, 14, 15, simpan 1, 10, 11. 4, 2, 8, 1, 3. Nah, berapa akar pangkat 3 dari 13.824 misalkan ya? Ini ada soal seperti ini. Berapa akar pangkat 3 dari 13.824? Pertama, kan ini akar pangkat 3, maka pisahkan 3 angka dari kanan. 1, 2, 3, persis di titik. Bilangan pangkat 3 yang hasilnya 13 atau mendekati. Berapa? Kalau 3 itu sudah 27, lewat dari angka 13. Berarti 2, karena 2 pangkat 3 8. Oke, 2. Ya, oke, dapat puluhannya 2. Lihat belakangnya, 4. Kalau 4, 4. 4, 4. Ya, kalau 4, 4. Jadi di sini 4. Betul nggak jawabannya? Ya. Jadi kalau 0, 0. Kalau 1, 1. Kalau 3, baru 7. Kalau 8, 2. Kalau 9, 9. Paham? Untuk menentukan puluhan satuannya. Baik, itu saja mungkin untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa untuk 3M-nya. Dan jangan lupa juga mutabaah yaumiyahnya. Khususnya berkaitan dengan sholat. Pertama yang dihisab di yaumul qiyamah adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah yang lainnya baik. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.